al-munkarat al-ammah, kemungkaran yang umum. Sekarang ada kemungkaran umum barangkali yang jarang kita peduli adalah kemungkaran di media sosial. Sepertinya orang bebas dengan berkata kotor, seakan-akan orang bebas menfitnah orang lain, seakan-akan bebas menggunjing orang lain, yang sangat-sangat mungkin gak dirasakan ketika berkomentar nyakiti orang lain. Itu adalah kemungkaran yang mungkin bagi sebagian orang dianggap biasa, yang sekarang disebut dengan namanya netizen. Netizen apa netizen? Disinilah Bapak Ibu sekalian bedanya orang beriman dan tidak beriman. Yang beriman akan berpikir ketika mau komentar itu maslahatnya apa. Kalau nggak ada maslahat, buat apa saya komentar? Apalagi langsung disuting videonya sendiri. Itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang kita ada kepentingan, karena sekarang media sosial kalau kita tidak masuk di dalamnya, banyaknya sampah, maka kita yang punya nilai harus juga masuk di media sosial. Orang yang aktif di media sosial jangan baperan, disanjung-sanjung jangan merasa jumawa, ya dimaki-maki, bahkan mungkin diintimidasi, tidak perlu takut. Ini buat kita semua bicara soal kemungkaran al-munkarat al-ma'lufah indan nas atau in the media sosial, at-tawasul al-ijtimai, at-tawasul al-ijtimai. Jadi media sosial ini seringkali kita lupa apakah itu menggunakan WA, TikTok, IG. At-tawasul al-ijtimai, media sosial kadang-kadang menjadi kemungkaran yang dianggap biasa, memaki orang, memfitnah orang, nyakiti hati orang, menggunjing orang. Padahal itu adalah kemungkaran. Kita perlu membedakan diri antara yang beriman dan tidak beriman. Yang beriman pasti hati-hati. Kenapa? Karena akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Orang yang nggak beriman seakan selesai, nggak ada masalah apa-apa, seakan tidak ada pertanggungjawaban apa-apa, kecuali mungkin kalau nanti digeruduk, kalau nanti umumnya dimasalahkan secara hukum di depan polisi, jaksa, pengadilan barangkali. Tapi kalau kita ada pengadilan yang tak mungkin kita lewat, adalah pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bisa melihat ya, runtuhnya pesantren Al-Khazini Sidoarjo. Itu Masya Allah, orang yang nggak ngerti tentang pesantren itu menuduh kiainya mewah-mewahan, kiainya SDM rendah. Yang ngomong itulah yang SDM rendah, nggak ngerti komentar. Ruwaibidah, orang bodoh komentar seakan-akan dia pinter. Dia nggak tahu masalah, kan cuma melihat dari media sosial. Apa masalahnya di sana? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau belum mengerti, istighfar aja, musibah doakan. Pesantren itu macam-macam modelnya. Ada pesantren salaf yang itu Bapak Ibu sekalian semuanya swadaya pembangunannya. Karena ada orang alim pinter ngaji, orang pengen ngaji, kemudian bikin pondok gotong royong. Ada tiang, bikin tiang dulu kan dari kayu, orang nyombang bambu dan seterusnya dibangun. Seperti Al-Khazini itu pesantren tua. Dulu Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU itu alumni dari pesantren itu. Kemudian setelah sekarang mungkin banyak santrinya pengen menampung, karena kiai itu pantangan menolak santri. Kenapa? Orang pengen ngaji, bagaimana bisa ditolak? Akhirnya mungkin dibangun secara konstruksi itu tidak sesuai standar, akhirnya roboh. Ini diselidiki, iya. Wah, ini akan diteliti, bagus. Tapi jangan menggunakan pendekatan kriminal. Lihat siapa yang lalai, nanti masukkan penjara. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada pesantren, orang-orang kampung tuh mau sekolah kemana? Saya dulu tuh kalau nggak ada pesantren nggak bisa sekolah. Kenapa? Nggak punya biaya, ditampung di pesantren. Padahal ini sama-sama anak negeri, sama-sama warga negara Indonesia, kok dibedakan dengan negeri? Padahal yang memerdekakan Indonesia itu adalah alumni pesantren, bukan SMA negeri, bukan SMK negeri. Tanahnya tanah wakaf, tidak pernah membina, tiba-tiba mengkriminalkan, itu yang salah. Ya silahkan diselidiki, tapi selesaikan dengan bijak dan arif. Berarti pemerintah daerah dan pusat itu lalai terhadap apa? Terhadap pesantren-pesantren yang itu mencetak generasi-generasi membangun bangsa, bahkan merebut kemerdekaan ini.
banyak, ada yang jadi presiden, wakil presiden, menteri, anggota dewan, nggak kehitung. Itu alumni pesantren dan pendidikan khas Indonesia. Jadi menurut saya kalau mau evaluasi, nanti semua pesantren coba lihat IMB-nya, edukasi cara IMB. Kemudian bentuk, apakah boleh Pak pesantren dapat APBN? Mengapa nggak boleh? Juga anak negeri. Orang main sepak bola saja hanya soal kaki dan bola dikasih APBN, apalagi pesantren yang mencetak anak-anak hebat di masa depan, generasi emas, agamanya kuat, integritasnya kuat, moralnya kuat, lalu mereka melanjutkan sekolahnya belajar dengan wawasan dunia. Masa itu nggak boleh dengan APBN? APBN itu kan pajak kita, diberikan untuk mencerdaskan anak bangsa kita. Ya menurut saya penting ada APBN. Bahkan ketika ditanya, Pak apa perlu Pak dirjen Pak pesantren? Bukan hanya perlu, wajib, karena sudah ada undang-undangnya. Dan sekarang jumlah pesantren lebih dari 42.000 pesantren yang terdaftar. Yang nggak terdaftar, saya yakin lebih daripada 20.000 pesantren yang belum terdaftar. Bukan hanya karena pesantren yang muridnya 1.000, kalau 1.000 ke atas akan tidak, mau santrinya 5 sebagai anak negeri, dia perlu dan hak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ini Bapak sekalian, biar kita nih kalau komentar tuh yang ngerti ya, karena saya alumni pesantren dan saya bikin pesantren. Orang bikin pesantren tuh kadang-kadang ibu bapak sekalian nggak cukup modal, jangankan ngurus IMB, mendirikan tiang aja nunggu sumbangan. Kayak saya itu dibangun separuh dulu. Karena apa? Separuhnya belum punya duit. Di belakang dibangun hanya 2 kamar. Kenapa? Yang nyumbang 2 kamar, bukan duit saya, dan tanahnya wakaf, bukan milik saya. Oh, ustadznya, kiainya mewah Pak, mobilnya mewah. Lah kiai memang nggak boleh pakai yang nyaman. Wong kiai itu masya Allah sehari semalam itu kerjaannya nggak berhenti, kan di mobil pengen istirahat, bukan sombong. Kemudian kiai itu kadang-kadang bukan karena pengen, tapi apa? Masyarakat. Saya ketemu langsung kiai karena mobilnya itu yang dipakai mobil lama, saya nggak nyebut merek, nggak bagus. Datang ke rumah seorang orang kaya atau orang pejabat, pulangnya langsung 3 hari dari itu dianterin mobil baru, bukan karena beli. Saya tahu betul. Bahkan kiai itu kalau kalian memberinya karena pamrih, dibalikin lagi sama kiainya. Mobil mewah Bapak sekalian, mobil yang di atas 1 M dikembalikan sama kiai kalau itu tidak murni menyumbangnya. Jadi kiai kadang-kadang nggak beli, dikasih. Apalagi kiai yang entrepreneur, kiai yang punya bisnis. Nggak sedikit loh kiai punya SPBU, kiai yang punya bisnis yang sampai ekspor, nggak sedikit. Kemudian yang mari kita pelajari, kalau memang duitnya banyak, apa salahnya membeli mobil yang cakep, bisa istirahat di dalam mobil itu. Saya ini kalau berangkat di rumah ke MUI, di jalan saya pasti tidur. Saya pasti tidur, meskipun hanya 10 menit, 15 menit. Kalau pakai mobil yang enak, kalau pakai mobil yang nggak enak, nggak tidur Bapak sekalian. Motor pemanya nih, saya diundang ke Riau. Ya saya nggak minta yang enak, tapi orang udah ngerti. Oh, ke Kholil berangkat dibelikan bisnis, dia yang beliin. Ketika di bisnis bisa tidur. Terus orang ngiri, wah enak kiai duduk di bisnis. Enak kiai Pak. Sekarang tanya sama santri-santri ini, ada yang enak nggak? Ketika belajarnya dulu, ketika nabung, ya kayak santri ini, sambil gini-gini subuh di depannya syekh ini. Itu li tolabil ilmi wal juhdi wa du'a. Karena mendoa begini-begini ti anak santri ini. Saya sekarang semuanya harus tutup pintu jam 4 pagi, kunci semua pintu, nggak boleh ada orang yang di kamar lagi. Anak-anak kan capek, sampai jam 6 baru keluar. Mereka tuh makan-makan, setelah makan jam 7 sudah siap-siap berangkat sekolah sampai asar, baru istirahat. Malam maghrib mereka jam setengah 6 udah siap-siap, jam 6 maghrib sudah ada di masjid, terus sampai jam 9 malam itu dikunci, nggak boleh masuk ke kamarnya biar mereka tidak tidur. Sampai jam 9 baru mereka berhenti istirahat. 6 tahun begitu Bapak sekalian tirakatnya santri. Setelah itu dia kaya, punya pesantren, kemudian dia hebat, ngiri, disamakan dengan orang yang tidur doang, disamakan dengan anak-anak yang main game. Coba, ya nggak bisa disamakan. Anak-anak ini tirakat 6 tahun. Anak itu baru di sini. Nanti kalau mereka kuliah lagi kemana? Kuliah ke Arab Saudi, kuliah ke Mesir, kuliah ke Amerika, kuliah di Oxford, Inggris. Mereka itu juga jauh dari orang tua, kadang-kadang sambil kuliah sambil bekerja untuk membiayain dirinya. Bisa dihitung 10 tahun sampai 15 tahun mereka itu berdedikasi
dedikasi untuk mencari ilmu Allah. Kemudian setelah itu hidupnya nyaman, baru orang ngiri, enak ya kiai ya, kiainya punya mobil mewah. Sekarang itu hanya waktu sebentar setelah kiainya tua. Kenapa? Kalau pakai yang jelek-jelek barangkali itu udah rontak, malah cuman mereka tuh sakit. Bukan untuk mewah. Yang disebutkan dengan orang mewah-mewahan beda dengan mewah. Mewah-mewahan itu di luar kebutuhannya, kemudian sombong-sombongan. Kalau memang butuh, ibu bapak punya duit, punya rumah yang luas, kemudian yang juga teduh, ya haknya dia kalau dia punya uang. Ini kita perlu luruskan biar kita ini nggak salah menuduh orang soleh yang malam itu mendoakan santrinya, kemudian dituduh macam-macam, dikriminalkan. Nggak ada orang bangun pondok itu ingin mencelakakan, tidak ada. Oleh karena itu harus dilihat mensrianya itu di mana. Bahasanya hukum mensrianya, niat jahatnya di mana. Ini harus dengan bijak diteliti. Silahkan. Kami ingin menyampaikan ini, Bu Bapak sekalian, karena di media sosial ini kadang-kadang orang komentar nggak bener ya, sakarepnya itu loh, dan seakan-akan tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kami sampaikan.